Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. malam, mohon maaf lagi istirahat sama majikan jadi lampunya dimatikan. Ya, Jadi nggak bisa buka oke. Jadi nggak terang, kelihatan tapi ya hasilnya. mohon dimaafkan. Ya, nggak apa-apa. Jadi oke, terima kasih Mbak Siti dan Ibu Yulia. Yang ingin saya tanyakan kasus rame yang terbesar kemarin ini kan ada seorang ustadz yang datang ke Hong Kong dan banyak sekali terjadi penjualan apa namanya infak 100 Hong Kong dolar, dan pertemuan pertama jalan, pertemuan kedua nggak jalan. Nah, fenomena-fenomena seperti ini nanti kan nggak cuma ada satu kali, pasti akan Hong Kong itu berkali-kali. Yang pertama, tindak lanjutnya dari pihak KJRI untuk menjaga agar hal-hal seperti ini itu tidak terjadi, bagaimana kampanyenya, satu yang pertama, karena bagaimanapun tugas negara dalam melindungi warganya walaupun cuma 100 dolar. Satu, terus yang kedua, ada banyak panitia-panitia yang kita nggak ngerti notabene-nya seperti apa, dengan alasan fanatiknya ustadz tertentu akhirnya dikenakan pungutan biaya. Nah, untuk kasus ini apakah sudah sampai ke Ibu Yulia dan bagaimana penanganan tindak lanjutnya, terus perkembangannya seperti apa, dan hal-hal seperti itu kira-kira bisa dibenarkan atau kita bikin campaign agar lebih berhati-hati, bukan hanya siraman kerohanian, tapi kembali lagi di balik itu ada sisi apa. Itu aja dari saya, terima kasih dan selamat malam. Ya, Assalamualaikum. ya, selamat malam. Waalaikumsalam Ini sebenarnya warahmatullahi agak miring sedikit dari penipuan online sih ya, tapi ya sudah nggak apa-apa. Berhubung tanya. Mas Andro ini jadi apanya? Termasuk jadi jamaahnya atau gimana waktu itu? Kalau saya sebagai seseorang yang berkali-kali diminta untuk memberikan cerita karena saya tidak punya informan yang begitu jelas, dan ini juga bukan ranah saya. Saya konfirmasi sama tapi belum terkonfirmasi, jadi saya nggak ingin memberitakan karena banyak sekali teman-teman yang menyampaikan ke saya. Kebetulan ya saya ada konten channel YouTube, ya kebetulan mereka bertanya karena saya belum bisa menjawab, tidak dalam kapasitas saya. Ya mungkin di sini di forum ini apakah itu bagian dari tipu menipu atau semuanya, makanya saya tanyakan sama Ibu gitu. Saya hanya Terus menginformasikan, jadi teman-teman itu nanti menuntutnya gimana dan seperti apa gitu loh. Kalau saya dapat informasi dari Ibu kan saya bisa menyampaikan ke mereka-mereka yang jadi korban dengan kalau boleh baik. tahu Mas Sandro dari ini apa perkumpulan atau dari eh, organisasi apa? Ada nggak? Ikut Oh, kalau biasanya ikut saya kumpul di mana? foundernya komunitas YouTuber Hong Kong, Bu. Oh, oke. Heeh, itu Hongkong. Terus Mas Sandro sendiri, ini namanya nama sebenarnya ya? Bukan? Nam Nama saya sesuai KTP, Bu, Sandro Egi Oh, Ardian, nama Bu. sesuai Saya KTP. enggak, Oke. saya bukan orang yang gelap, Bu. Channel YouTube saya kalau Soalnya Ibu boleh gambarnya saksikan gelap juga ini. bisa. Ya, karena memang Wong ini ganteng jamnya malam, sakjane itu, Bu. lagi ada program recovery, jadi nggak bisa buka ini, Bu. Biasanya ya Ya, terang sih, Bu. Siap, siap, mohon oke. dimaafkan. Ya, baik. Yang pertama Mas Sandro, kalau misalnya Mas Sandro menjadi tempat bertanya itu bagus, nggak apa-apa. Tapi ketika kasus ini dalam penanganan ataupun misalnya dalam proses, misalnya ya ini bukan yang ini deh, yang lain deh. Misalnya nanti ada kasus dalam proses penyidikan. Nah, sebetulnya untuk melakukan verifikasi maupun klarifikasi sebenarnya itu lebih tepat kalau dari pihak yang terlibat ada di situ. Jadi kalau misalnya mau Mas Sandro mau memberikan pernyataan, saya juga bingung nih, Mas hati-hati juga kalimatnya ini bener nggak? Nah, ada di dalam nggak? Nah, seperti itu harus hati-hati Mas.
karena jangan sampai nanti berbalik ke Mas Andrew sendiri. Tapi saya hargai semangatnya yang pengen memberikan informasi teman-teman, termasuk misalnya tadi mau kampanye ya. Oke. Terkait kejadian kemarin misalnya, ini secara umum saja. Jadi awalnya sebetulnya, nah ini saya ngobrol di sini untuk teman-teman dulu ya, yang kecil saja. Awalnya ini sudah beberapa kali, jadi sebelum kegiatan pun sebetulnya awalnya kegiatannya kecil hanya untuk halal bihalal, tapi kemudian seiring waktu, nah ini kedepannya berarti saran saya ketika misalnya mau kampanye nih Mas Andro, kegiatan apapun tidak ada salahnya, silahkan meskipun itu kegiatan masyarakat, tidak ada salahnya menginfokan ke KJRI, itu yang pertama. Minta menginfokan, saya tahu 100% kegiatan dilakukan masyarakat, tapi nggak ada salahnya misalnya, Bu, saling koordinasi. Saya mau mengadakan kegiatan nih. Oh, kegiatan apa? Misalnya Mas Sandro mau mengadakan kegiatan halal bihalal. Oh, gitu. Berapa orang? 150 orang. Oke. 150 orang di mana? Di KJRI. Oke, silakan masih cukup. Langsung silakan dilakukan. Orang-orangnya hanya 150 ya? Iya. 150 orang di dalam premis KJRI itu langsung silakan bisa dilakukan. Tapi ketika kegiatan itu berkembang dari 150 menjadi misalnya, saya mau kegiatan yang lebih besar lagi nih Bu. Apa itu? Saya mau kegiatan bikin konser misalnya. Atau misalnya bikin tablik akbar ya, nggak usah lah, konser misalnya. Dari awal misalnya 150, saya mau ngundang orang 4.000. Nah, ini perkembangan-perkembangan ini nggak ada salahnya juga. Ngobrol dengan saya boleh, dengan siapapun yang ada di KJRI boleh, di loket pengaduan boleh. Nah, ketika ngobrol di sana, Bu, kegiatan saya kayaknya banyak yang ingin ikut. Dari awalnya 150, saya mau ikut nih 5.000, 4.000, 3.000. Nah, tolong saya diinformasikan. Kalau seperti itu nanti dari kami bisa memberikan syarat misalnya. Meskipun ini 100% kegiatan masyarakat, di mana kegiatannya? Oh, di Masjid TST misalnya. Berapa orang? 3.000. Oke, 3.000. Yang pertama, silakan karena 3.000 orang, meskipun di TST atau misalnya di Yunlong misalnya. Satu, karena ini banyak orang, lebih dari 49 orang. Teman-teman tahu kan, kalau misalnya berkumpul di depan publik di Hong Kong, ya lebih dari 49 orang itu wajib lapor ke kepolisian terdekat, manapun itu. Meskipun misalnya kegiatan di Causeway Bay, oh berarti yang bertanggung jawab di Victoria Park adalah LCSD misalnya. Atau misalnya ketika di Indian Recreational Club, berarti yang bertanggung jawab adalah Indonesian Recreational Club. Meskipun seperti itu, tapi tidak ada salahnya. Misalnya, oh ada 3.000 orang. Ada kemungkinan masa berkumpul. Ada kemungkinan misalnya akan terjadi chaos. Ada kemungkinan misalnya hal-hal yang lainnya. Nggak ada salahnya info. Kita nanti bisa berikan saran. 3.000 orang minimal nanti harus ada pengamanan dari kita Indonesia itu paling tidak minimal ada 50 orang sebagai seksi keamanan di situ. Kemudian agak hilang-hilang, mohon maaf. Oke, Wow, lanjut. datang. Enggak, kehadiran saya. Oke. Jadi paling enggak kita bisa berikan saran 3.000 keamanan minimal sekian. Pengaturan orang lewat masuk seperti ini. Oke. Kemudian kalau di luar berarti minimal hati-hati mereka hujan bawa payung. Nah, kita bisa berikan saran seperti itu. Kalau koordinator bisa koordinasi terus dengan kami. Terus selanjutnya meskipun dirasa ada oh nggak perlu, tapi tetap saran saya adalah berikan surat izin atau informasi kepada kepolisian terdekat. Kalau bingung Bu, saya misalnya kegiatan di Yunlong, saya harus kasih siapa? Oh harus kasih ke kepolisian Yunlong misalnya seperti itu. Paling tidak, ketika nanti ya jangan sampai ya terjadi sesuatu mereka sudah tahu, kita sudah informasikan, mereka siap membantu seperti itu. Selanjutnya, misalnya sudah tahu ya kalau misalnya kegiatan di Hong Kong kita mengumpulkan orang, kemudian apabila, nah terkait misalnya kita panggil penyanyi nih, penyanyinya ini terima bayaran atau tidak misalnya. Kalau penyanyinya terima bayaran dan kita misalnya membebankan biaya tiket kepada orang-orang yang mau menonton konser misalnya, artinya ini berbayar. Ketika berbayar, maaf, ini sepertinya
Eh, Harus Rebutan tutup. hotspotnya, Bu. ya, jaringan saya ini ya, Berarti nggak apa-apa. harus ada Ketika kesewan kode saya ini Bu Yuli biar sinyalnya nggak hilang muncul hilang. nggak apa-apa di dalam Yuk, ruangan lanjut. ini, jadi nggak apa-apa. Jadi ketika berbayar artinya artinya sih apa ya? Ketika kita menarik bayaran dari penonton konser misalnya, kemudian penonton itu menikmati konser, kemudian si penyanyi menerima uang konser, artinya penyanyi ini datang ke sini bukan sebagai turis saja, tapi sebagai apa? Pekerja atau sebagai visanya bukan hanya visa turis, tapi visa kerja. Nah, dia menerima bayaran. Kalau dia ke sini sebagai visa turis, kemudian dia menerima duit, boleh nggak? Tidak. Tidak boleh. Nah, ini yang nanti menjadi perhatian dari polisi maupun imigrasi Hong Kong. Makanya ketika ada kegiatan, silahkan koordinasi dengan kami. Ayo, saya sarankan begini, saya sarankan begini. Terkait dengan itu, nanti boleh kampanye ke teman-teman. Kalau mau ada kegiatan, bisa koordinasi dengan KJRI, bisa. Atau kalau, waduh, saya di Lowu, jauh sekali mau ke KJRI, bisa koordinasi dengan polisian terdekat. Kepolisian Yunlong yang ada di sana, langsung ngobrol ke sana, datang ke sana. Saya mau ngadain konser, saya mau manggil konser, saya mau narik bayaran, kemudian saya mau misalnya, oh kalau narik bayaran harus begini, mereka akan nyarankan juga. Tapi kalau nggak narik bayaran, nah semuanya gratis, peserta nggak dibebankan, itu silahkan. Biasanya begitu. Cuman pasti akan diingatkan, tempatnya harus aman, jangan sampai peserta itu eh, berada di tempat yang membahayakan, pasti ada saran-saran seperti itu. Nah, selanjutnya kalau terkait dengan, nah peran KJRI apa di sini? Satu, memberikan saran tadi ketika akan mengadakan kegiatan, prosedurnya harus seperti apa? Laporan ke polisi, laporan ke pihak yang menaungi tempat tersebut, misalnya LCLSD atau kalau Indian Recreational Club berarti ya di situ, atau misalnya kalau ada lapangan Olimpik berarti yang di daerah situ lah, dan lain sebagainya. Prosedur bagaimana pengadaan kegiatan kami bisa berikan saran. Terus dalam hal ini misalnya penonton misalnya menuntut misalnya pengembalian, kami sudah dari H+1, H+2 kita sudah kumpulkan panitia yang mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian kita tanyakan bagaimana selanjutnya. Sekarang ini sedang dalam proses pengembalian. Sebagian besar sudah dikembalikan, tinggal sisanya saja. Dan ini tetap kami kawal. Jadi siapa saja yang mengembalikan, kecuali yang sudah melihat dan tidak perlu pengembalian, tidak itu sesuai kebijakan panitia. Tapi yang jelas dalam prosesnya kami akan mengawal agar setiap orang tadi mendapatkan apa yang menjadi haknya maupun apa yang sudah dijanjikan oleh panitia. Gitu. Itu peran KJRI seperti itu. Tapi apakah kami mengganti uang peserta? Tentu saja yang berkewajiban. Nah, salah satu perlindungan, salah satu pasal di Permenlu adalah ketika memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia, satu harus mengutamakan pihak yang terlibat. Dalam hal ini berarti yang terlibat adalah panitia dan peserta secara langsung. Jadi silakan diselesaikan secara langsung. KJRI bukan berarti mengganti semua 100.000 kepada setiap orang dengan karena harus melindungi, bukan seperti itu. Tapi yang kita lakukan adalah pendampingan tadi. Kita kawal prosesnya agar dikembalikan dengan baik. Kemudian ketika pengembalian, hati-hati uangnya harus diatur, berapa banyak orangnya, bagaimana menghadapi teman-teman seperti itu. Gitu, Mas. Begitu Mbak Siti. Nanti nggak apa-apa kalau misalnya mau ada ngobrol lebih lanjut, bisa disilakan. Oke. Kantor saya masih tetap di tempat yang sama.